Aromanya bermasalah. Minum air dulu. Ruoli. Tenanglah. Tolong aku. Tenanglah. Tolong aku. Bagaimana caranya menolongmu? Nona, kamu tidak apa-apa. Wah, kakak, kenapa kamu? Apa kamu tidak enak badan? Mungkin. Aku baru saja makan sesuatu yang salah. Aku tidak apa-apa. Adik Wanyue tidak perlu panik. Adik juga peduli pada kakak. Kakak muntah begitu parah. Nona, jangan-jangan hamil? Jiang Wanyue, apa yang kamu bicarakan ini? Wanyue, jangan bicara sembarangan. Ayah, lihat kakak, wajahnya pucat, tiba-tiba muntah. Ini jelas tanda hamil. Keluarga Jiang turun-temurun menjunjung kehormatan. Kalau kakak, bukankah itu akan mempermalukan seluruh keluarga Jiang? Yayao cepat, Nona, cepat panggil tabib Sal. Kamu. Ya, Nona. Tabib Sang, cepat katakan. Apa kakakku hamil? Lapar, Tuan, Nona. Denyut nadi Nona besar mengalir lancar, seperti mutiara menggelinding. Ini memang tanda hamil. Apa katamu? Jiang Ruoli, kamu selesai. Lepaskan aku. Dasar durhaka. Lepaskan aku. Kamu berani melakukan hal memalukan ini, bagaimana aku menjelaskan pada kakak? Kakak jangan marah, adik hanya ingin berkomentar sebagai putri utama keluarga Jiang. Menggendong anak haram. Bukankah itu mempermalukan seluruh keluarga Jiang? Kalian berdua benar-benar tidak tahu. Bagaimana aku mengandung anak yang kalian sebut haram ini? Dasar kurang ajar, kau menggandung anak haram orang lain. Berani bicara tidak sopan pada orang tua, menuduh adikmu sendiri. Seseorang, beri dia obat, buang anak haram itu dari perutnya. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku lihat siapa yang berani. Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Apa maksud pangeran? Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Pangeran Huo. Meskipun kau adalah putra adipati, kau tidak berhak masak kekidiaman orang lain dan mengurusi urusan rumah tangga mereka. Dia mengandung anak kandungku, Huo Lincuan. Kau pikir aku tidak punya hak? Pangeran Huo, mungkin kau salah paham. Semua persyaratan pernikahan sudah dipenuhi. 3 hari lagi. Aku akan menikahi Nona Jiang. Selama waktu ini, jika istriku dan anak dalam kandungannya mengalami sesuatu, apakah Tuan Jiang bisa bertanggung jawab?
Nona, Tuan Lu Datang. Yuan. Apakah pernikahanmu dengan Yanzi dipaksakan? Dia tidak pernah memaksaku. Aku tahu. Dengan sifatmu, pasti tidak mungkin. Ruoli. Aku akan segera menikah ke keluarga Huo. Nantinya aku akan menjadi adik iparmu. Persahabatan kita, Ruoli, akan selalu kuingat. Hanya karena dia adalah putra kandung Adipati Huo. Kau rela meninggalkan persahabatan kita selama bertahun-tahun? Kakak Yunzo. Semoga kau segera menemukan jodoh yang baik. Aku pamit. Yuan. Kapanpun kau membutuhkan, aku akan selalu ada. Maaf, Kakak Yunzo. Darah ayahku belum terbalaskan. Maaf, aku tidak bisa terlena dalam cinta. Kenapa kau menghindar? Sudah memakai namaku. Harusnya kau membayar bunganya. Pangeran, tolong jaga sopan santun. Nyonya, kenapa panik? Waktu itu, Nyonya, bukan sangat aktif? Jiang Ruoli, sadarlah. Kenapa kau terus muncul dalam mimpiku? Siapa kau? Huo Lincuan. Kau gila. Dengarkan, Huo Lincuan. Aku bermimpi kau dibunuh. Mimpiku bisa meramalkan masa depan. Di kehidupan sebelumnya, dia sudah bilang tentang Wu Yudu, mimpinya. Apakah benar bisa meramalkan masa depan? Aku bisa merubah takdir kematianmu. Tapi ada satu syarat. Syarat apa? Lindungi nyarga keluargaku. Kita bertaruh dengan nyawa kita. Jiang Ruoli, kau kejam sekali. Aku mau kau menikahiku. Baik. Nona, ini tidak boleh dilakukan. Perdana Menteri dan Nyonya sangat baik pada keluargaku. Sekarang Nona sedang dalam kesulitan dan butuh bantuan. Aku akan berusaha sekuat tenaga membantu. Kalau begitu, terima kasih Tabib Zhang. Denyut nadi Nona besar lancar, seperti mutiara menggelinding. Ini memang tanda kehamilan. Tak disangka Nyonya cukup kuat.
Upacara tadi belum selesai. Minumlah anggur pernikahan ini. Anggur pernikahan hanya untuk suami istri sejati. Pangeran dan aku hanya sekutu yang saling memanfaatkan. Setelah semuanya selesai, kita berpisah jalan masing-masing. Bagus sekali, berpisah jalan masing-masing. Jalan masing-masing. Kalau begitu semoga nyonya. Tidak. Semoga sekutu. Tidur nyenyak, jangan mimpi masa lalu. Aku akan tidur di sofa luar mulai sekarang. Istirahatlah lebih awal. Hari bahagia Nona, kenapa wajahmu muram? Nona menikah sendirian ke keluarga besar Huo. Tak ada yang bisa membela Nona. Xiao Tao, kamu harus lebih waspada. Jangan biarkan Nona dalam bahaya. Mengerti? Ya. Tolong. Ruoli, aku tahu di duniamu. Setiap kehidupan adalah satu-satunya, tapi kali ini adalah kehidupan terakhirku. Aku harus berusaha hidup dan melindungimu. Kenapa dia tidur di sini? Kantong wangi ini persis seperti dalam mimpiku. Apakah dia yang ingin membunuhku? Jika nyonya menyukai kantong aromaku, aku akan memberikannya padamu. Kita sudah sepakat tadi malam, tidak saling mengganggu. Kenapa kau tidur di ranjangku? Aturan itu kaku, tapi manusia fleksibel. Jadi, kau ingin mati atau hidup? Tentu saja aku ingin hidup. Baru malam kedua pernikahan, sudah ingin membunuh suami? Aku khawatir kabar ini tersebar dan merusak rencana nyonya. Pangeran Muda. Nyonya. Ada apa? Tabib Wang dari Rumah Sakit Kerajan. Katanya atas perintah lisan kaisar, mendengar ada kabar gembira di istana kita. Khusus datang untuk memeriksa kesehatan nyonya dan memastikan kehamilannya. Bagaimana ini?
Bodoh. Kenapa baru bilang sekarang? Maaf, Nona. Maaf, Tuan. Kalau begitu, tabib Zhang pasti sudah disuap oleh perempuan jalang itu. Jika memang begitu, aku akan menjemput tabib Wang sendiri. Aku ingin melihat perempuan jalang Jiang Ruoli ini bisa menipu sampai kapan. Mendengar kedatangan tabib Wang, ada keperluan APA? Tuan Liu. Baginda mendengar kabar gembira di Istana Adipati. Memerintahkan hamba untuk memeriksa kesehatan istri pangeran muda dan memastikan kehamilannya. Begitu rupanya. Tabib sibuk, bagaimana kalau aku yang antar? Bawa tabib menemui nyonya dulu. Tuan sangat bijaksana. Silakan Tuan memandu. Mari. Benar untuk memeriksa kehamilan? Ya, Dia di mana? sedang menunggu di ruang depan. Orangnya? Tadi Tuan Lu sudah duluan. Membawa tabib Wang ke tempat nyonya. Apa? Denyut nadi lancar. Kondisi kehamilan istri pangeran muda stabil, hanya perlu istirahat yang cukup. Terima kasih, Tabib Wang. Kakak Ruyan, Nyonya berpesan. Obat penguat kehamilan ini harus dibuang di tempat sepi. Baik, aku tahu. Kau pergi dulu, aku yang urus. Hari ini berkat kakak, aku bisa terbebas dari masalah. Tidak apa-apa. Kakak, bagaimana kamu tahu Ruyan sedang hamil? Aku hanya tidak sengaja mengetahuinya. Ruoli. Kehamilan palsu bukan hal sepele, bisa disembunyikan sementara. Tapi tidak selamanya. Kamu dan Yansi. Kakak tenang, aku tahu batasanku. Jika butuh bantuan, katakan saja. Terima kasih, kakak. Antara kita. Tidak perlu sungkan. Kamu dengar kejadian di kediaman hari ini? Jangan dibahas, ada orang tak tahu aturan entah dari mana. Berani-beraninya mau masuk ke ruang belajar pangeran muda untuk bersih-bersih. Siang tadi kakinya dipatahin, terus dibuang keluar. Ruang belajar pangeran muda itu daerah terlarang. Selain Kak Shitou, siapapun dilarang mendekat, memang. Bersihkan yang baik, aku ke sana menyapu. Daerah terlarang. Huolin Chuan memang punya rahasia yang tidak boleh diketahui.
Nyonya sedang mencari apa? Aku. Nyonya bukan mau mandi bareng aku, kan? Penjaga. Tangkap penjaga. Tangkap penjaga. Tangkap penjaga. Di sana. Cepat. Tangkap penjaga. Cepat. Mungkin masih ada penjaga yang belum dibersihkan. Kamu belum menjawabku. Kenapa kamu ada di ruang belajarku? Jangan-jangan kamu benar-benar ingin menjadi nyonya pangeran muda? Yenji, baru denga ada penjaga masak kekediaman. Kamu baik-baik saja? Kakak tenang, aku tidak apa-apa. Benar-benar tidak APA. Kalau begitu, Rulai mana? Kenapa tidak terlihat? Istriku, tidak perlu kakak khawatirkan. Kamu setuju, kan? Kalau tidak ada masalah, aku pamit dulu. Huoling Chuan, jangan keterlaluan. Jiang Ruoli, jangan lupa. Sekarang kamu adalah istriku. Pangeran muda, sudah diperiksa semua, tidak ada jejak yang tertinggal. Sepertinya, harus minta bantuan Ruoli. Suamiku, ini. Istriku pulang kampung, kubawakan obat dan suplemen untuk mertua. Ini dua orang, Tabib Wu dan Bibi Qiu. Tabib Wu ahli farmakologi, Bibi Qiu sangat teliti. Mereka berdua akan merawat kedua orang tua. Orang-orang di belakangmu ini adalah yang kusiapkan khusus untuk melindungi keselamatan kedua orang tua. Suamiku sangat perhatian. Pangeran muda. Nyonya, ada panggilan dari istana, mungkin ada urusan mendesak. Cepat pergilah, urusan negara lebih penting. Kalau begitu, Nyonya, berhati-hatilah dalam segala hal. Huyan, bawalah ramuan ini. Langsung ke tangan Nenek Liu. Setiap hari harus dikirimkan untuk ibuku. Baik, Nyonya. Yang lainnya, semua tunggu di luar halaman. Tanpa perintahku, siapapun tidak boleh masuk sembarangan. Baik, Wah, kakak pulang kampung dengan gaya yang besar ya.
Tapi kenapa tidak melihat suamimu? Pangeran muda semalam terlalu lelah. Jadi kubiarkan dia tidur nyenyak di kamar. Jangan-jangan kakak hamil sebelum menikah, jadi tidak dihargai suami. Menikahimu hanya untuk anak dalam kandunganmu, ya? Daripada sibuk mengurusi orang lain, lebih baik urus dirimu sendiri. Tentang pernikahanmu dengan Sangsan. Kamu! Ruoli sekarang adalah istri pangeran muda. Statusnya mulia, kenapa pulang ke rumah orang tua? Lalu ikut campur urusan orang? Ayahku sudah lama sakit. Tapi tabib yang dipanggil ke rumah tidak kunjung berhasil menyembuhkan. Tabibku dari istana Adipati sangat ahli. Jadi ku minta dia memeriksa dan mengobati ayahku. Yang tahu bilang kau pulang untuk berbakti, yang tidak tahu mungkin mengira kau membawa pasukanku untuk menggerebek keluarga Jiang. Orang-orang yang kubawa hanya untuk melayani orang tuaku. Tidak akan menyentuh keluarga Jiang sedikitpun. Justru adik dan paman kedua yang terus menghalangi. Jangan-jangan takut aku menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ku ketahui. Kurang ajar. Keluarga Jiang bukan tempatmu untuk bertindak semaumu. Usir semua orang luar ini. Tunggu. Bagaimana? Paman kedua masih menikmati malam di gedung Chun kemarin? Kamu menyuruh orang mengikutiku? Tenang, Paman. Aku pasti akan merahasiakan ini untukmu. Lagi pula, hal yang memalukan seperti ini jika tersebar. Ini juga memalukan keluarga Jiang. Anda setuju, kan? Baik. Baiklah. Kalau begitu, lakukan seperti yang dia katakan. Ayah, Diam. Ruyan. Pergi lihat apakah obat ayah sudah siap. baik, Nyonya. Dasar pelacur. Aku menyuruhmu mengawasi Jiang Ruoli. Inikah caramu melakukannya? Dia mengirim orang masuk. Kenapa kau tidak melapor? Tuan, hamba tidak tahu. Ini terjadi tiba-tiba. Hamba tidak sempat mengirim pesan. Hamba benar-benar menyesal. Apa kau pikir setelah masuk ke rumah Huo? Aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Bicara. Hukuman apa yang pantas untukmu? Tuan, kasihani hamba. Hamba benar-benar menyesal. Siapa yang menyuruhmu? Memiliki wajah yang menggoda seperti ini. Lama tidak bertemu, aku sangat merindukanmu. Jangan, Tuan. Hamba sudah mengandung anak Tuan. Tidak apa, pada saja. Nanti aku angkat kau jadi selir. Tuan, Ruyan. Nyonya ada di luar, dia akan mendengar. Justru itu yang membuatnya seru. Dasar pelacur kecil. Jangan banyak tingkah. Tuan, Ruyan.
Nyonya, Ruyan, Nyonya, kenapa Anda di sini? bukannya aku suruh melihat obat? Kenapa lama sekali? Obat sudah siap, tadi sudah dikirim. Hamba pergi ke gudang mencari beberapa kain. Berpikir untuk menjahit bantalan empuk untuk Tuan dan Nyonya, agar lebih nyaman. Oh begitu. Sudah larut, mari kita pulang. Baik. Nyonya, hati-hati. Tidak usah repot, pangeran muda. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Istri sedang hamil. Jangan sampai terjatuh. Aku sendiri yang akan menggendongmu masuk. Ini yang paling aman. Ayah, ini sarang burung walet yang aku masak sendiri. Dimasak selama 2 jam, sangat baik untuk paru-paru. Maken, masih berani berpikir untuk makan? Lihatlah Jiang Ruoli. Dulu ayahnya adalah Perdana Menteri. Sekarang ayahnya seperti mayat hidup. Gadis yatim piatu tanpa sandaran. Bisa menikah dengan keluarga bangsawan. Tapi kamu? Aku sudah berusaha keras. Membuatmu menjadi gadis terpandang di ibu kota. Tapi hasilnya? Kamu bahkan tidak lebih baik dari anjing terlantar. Ayah, jangan marah. Tidak berguna. Perempuan hina ini. Mengandalkan dukungan Huo Linchuan. Berani bersikap begitu sombong. Nona, jangan marah. Zhang Rulai. Aku akan membuatmu semakin tinggi. Dan jatuh semakin sakit. Orang-orang berbaju hitam di hari Shangyuan. Sudah aku interogasi. Mereka adalah tentara bayaran. Siapa yang menyewa mereka? Penyewanya berganti-ganti. Pelaku sebenarnya belum diketahui. Selama pelaku sebenarnya belum ditemukan, keluarga Jiang tidak akan tenang. Tenang. Masalah ini akan terus kuselidiki sampai pelaku sebenarnya ditemukan. Istri. Akhir-akhir ini bermimpi apa? Sejak aku menikah ke keluarga Huo, makanan enak. Pelayan sangat baik. Tidur nyenyak, tidak bermimpi. Begitu. Bagus. Pangeran, istri. Nona kedua mengundang istri untuk minum teh besok. Bersama saudari-saudari lainnya.
Ini adalah kue yulu furong yang sengaja aku minta dapur buatkan. Mengalakan kalapak bangga asmanthus yang berudaktik pejai tadi. Paling segar dan lezat, aku mengundang kalian untuk mencicipinya. Kakak Wanyue sangat perhatian. Kakak sekarang sedang hamil. Belakangan ini mungkin sulit menelan makanan berminyak. Kue yulu furong ini paling cocok untuk membangkitkan selera. Coba cicipi, cocok tidak dengan seleramu? Jiang Wanyue, oh Jiang Wanyue. Kau benar-benar adik yang baik untukku. Adik sangat perhatian. Kue ini, melihatnya saja sudah membuat lapar. Kalau begitu, terima kasih atas kebaikan adik. Benar-benar segar dan lezat. Zhang Ruolai, aku ingin melihat bagaimana kau bisa sombong tanpa anak di dalam perutmu. Masih bisa bertingkah seenaknya. Nyonya. Perutku. Nyonya. Nyonya. Apa yang terjadi ini, Nyonya? Sakit sekali. Nyonya. Anakku, adik baik. Kalau sudah berakting untukmu, harus lebih meyakinkan, anakku. Nyonya, ini. Anakku. Nyonya. Anakku. Tuan kedua datang. Dasar brengsek. Apa yang kau lakukan? Ayah, aku hanya ingin membalas dendam untukmu. Dasar bodoh. Paman. Kalian sangat kejam. Anakku. Siapa yang melakukannya? Anakku. Siapa yang melakukannya? Nyonya. Tuan Jiang. Keturunan keluarga Huo. Kemarin di kediaman Jiangmu ini. Hilang. Pangeran, mohon tenang. Ini murni kecelakaan. Putriku tidak tahu di dalam kue itu ditempatkan beberapa hal yang tidak nyaman. Maksud hati hanya ingin bercanda dengan Ruoli. Tak disangka, bahkan menyebabkan keguguran. Pangeran, ini benar-benar kesalahpahaman yang besar. Kesalahpahaman. Jiang Wanyue. Kue yang kau siapkan sudah kuperiksa. Di dalamnya ada obat aborsi. Kau menyebut ini kesalahpahaman? Ayah, tolong aku. Aku tahu salah. Aku tidak berani lagi. Pangeran, ampunilah nyawaku. Tolong jangan binuja. Meski anakku bersalah, tidak sampai dihukum mati. Apakah pangeran ingin membantai di keluarga Jiang? Shitou. Bawa Jiang Wanyue kembali. Aku akan menginterogasinya sendiri. Baik, pangeran. Ayah, tolong aku. Ayah. Bawa dia pergi. Ayah. Ayah, tolong aku. Lepaskan aku. Zhang Ruoli, kau perempuan jalang. Lepaskan aku. Adik berani memanggilku perempuan jalang? Jika bicara soal kejangkangan, aku belajar 10 tahun lagi. Pun takkan menyamai adik sedikit pun.
Kita sama-sama darah daging keluarga Jiang, sama-sama perempuan. Untuk menjerumuskanku, kau bahkan mencari bajingan Zhangsan. Mencemarkan kesucianku. Hati ular dan kalajengking seperti itu. Meski aku memang kurang sempurna. Apakah bisa menyamai 1/1000 adik? Kesushin, meski Zhangsan tidak berhasil, kau tetap perempuan sundal. Kau sudah berzina dengan Hu Linchuan. Berhubungan gelap, hamil sebelum nikah. Masih berpura-pura suci di sini. Tubuhku, hatiku, selalu ku yang menentukan. Jika aturan dunia ini tak menerima cinta sejati, maka itu bukan aturan yang baik. Daripada adik mengawasi apakah aku sopan, lebih baik pikirkan, mengapa nasib perempuan harus ditentukan orang lain? Kau durhaka seperti ini. Apa bedanya dengan pelacur tak bermoral? Adik sebaiknya pikirkan. Sejak lahir, kau sudah dijadikan paman sebagai alat untuk meraih kekuasaan dan jabatan. Apa bedanya dengan ternak atau barang yang bisa dipilih orang? Kamu, Bilang. Malam festival Shangguan. Kamu dan paman pergi kemana? malam itu, bukankah aku janji dengan kakak dan keluarganya untuk melihat lampion? Apakah kakak lupa? Setelah orang-orang berbaju hitam menyerang kereta kami, kalian pergi kemana lagi? Zhang Rulai. Aku tahu adik sejak kecil paling suka cantik. Tidak tahu. Besi panas ini, Kamu mau apa? kalau jatuh di wajah adik, bisakah membuat adik menjadi wanita tercantik di ibu kota? Malam itu setelah orang-orang bubar, ayah pergi. Tinggalkan aku sendiri melihat lampion. Dia pergi kemana? Aku benar-benar tidak tahu. Hanya ingat ayah bilang khusus, baru bisa pulang setelah jam 12 malam. Jam 12 malam. Benarkah? Sungguh, kakak, tolong lepaskan aku. Nanaku. Zhang Rulai. Wan Yu, Ayah, lihat tanganku. luka seperti ini. Zhang Rulai. Hu Linchuan, kalau tidak balas dendam, aku bersumpah tidak jadi manusia. Nyonya, kamu baru saja keguguran, sedang lemah. Kenapa tidak minum obat penguat yang disiapkan istana? Pangeran, berlebihan, tidak ada apa-apa. Kuatkan apa? Ini bukan urusanmu. Kamu sengaja. Bermain sandiwara. Harus lengkap. Semua orang di istana tahu Nyonya baru keguguran. Biar aku yang menyuapimu. Sudah seharusnya. Oh. Atau Nyonya mau cara lain? Seperti ini.
Aku teringat ada hal penting. Permisi dulu. Nyonya, suhu airnya Pa. N. Nyonya, Ruyan juga tidak punya pilihan lain. Ruyan. Nyonya, Belakangan ini banyak urusan, sampai lupa bertanya padamu. Siapa sebenarnya tunanganmu, Rui? lapor Nyonya. Dia teman sekampung yang sudah ku kenal sejak kecil, sekarang bekerja sebagai asisten koki di Chunman Lou. Sudah kenal sejak kecil. Bagus sekali. Aku akan memilih hari baik untukmu sebelum perutmu mulai terlihat. Akan kukawinkanmu dengan meriah, gelang giok putihku itu. Jika kau tidak menolak, akan kuberikan sebagai mas kawinmu. Nyonya, hamba tidak bisa lagi melayani Nyonya di kemudian hari. Ruyan, meski kita tuan dan pelayan, tapi hubungan kita seperti saudara. Sekarang kau sudah menemukan jodoh yang baik. Aku benar-benar bahagia untukmu. Nyonya, airnya sudah agak dingin. Hamba akan menambahkan air panas baru. Ham. Kau sangat mengecewakanku. Tuan, hamba benar-benar tidak tega. Nyonya sudah berbuat banyak kebaikan pada hamba. Hamba tidak bisa. Omong kosong. Kebaikan APA? Ruyan. Nyawamu dan janin di perutmu. Semua pemberianku. Jiang Ruoli itu siapa? Dia masih menganggapku sebagai pamannya? Hari ini, dia mempermalukanku di keluarga Jiang. Jika tidak membalas dendam ini, aku bukan manusia. Tuan, hamba mohon. Bisakah Tuan mengampuni hamba dan anak dalam kandungan ini? Hamba bersedia melakukan apapun untuk membalas budi Tuan. Juga bukan mimpi. Aku ini kenapa ya? Besok Kaisar akan berkunjung secara incognito ke sini. Kalian harus mengawasi ketat semua jalan dan lorong penting. Jangan sampai ada kelalaian sedikit pun. Saya. Shito, kau bawa orang untuk mengendalikan pasar di jalan timur. Yang lain patroli jalan utama pasar barat. Cepat pergi. Saya. Ikut aku. Malam yang dingin begini. Orang tua seusia ini
Datang. Aku datang. Wolin Chuan, hati-hati. Ruoli. Menggang. Pangeran, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Bawa pergi. Kamu tidak apa-apa? Sudah larut malam. Kenapa kamu di sini? Aku baru saja bermimpi kamu dibunuh oleh seorang wanita. Setelah terbangun dan tidak melihatmu, aku keluar mencari kamu. Kamu baru saja menyelamatkanku dengan mengorbankan nyawa. Tidakkah kamu khawatir dengan keselamatanmu sendiri? Perjanjian sudah dibuat, aku akan melakukan segalanya untuk menepatinya. Apakah aku harus membiarkanmu dalam bahaya sementara aku tahu nyawamu di ujung tanduk? Hanya karena perjanjian? Atau akhirnya kamu juga sedikit peduli padaku? Aku Jiang Ruoli. Mulai saat ini, yang aku inginkan bukan sekadar sekutu. Jiang Ruoli. Mulai saat ini, yang aku inginkan bukan sekadar sekutu. Perjanjian sudah dibuat, apakah aku harus membiarkanmu dalam bahaya sementara aku tahu nyawamu di ujung tanduk? Dan tidak melakukan apa-apa? Nyonya, jangan dekat. Aku di sini. Tadi malam, aku jelas-jelas menangkis malapetaka untuknya. Rasa sakit yang menusuk jantung ini. Kenapa masih menghantuiku dalam mimpi? Terlalu ketakutan. Mudah mimpi buruk, perlahan-lahan kamu akan baik-baik saja. Pangeran ada urusan penting, sudah pergi sejak subuh. Tapi sebelum pergi, dia memerintahkanku untuk merawatmu di samping tempat tidur.
banyak bicara. Siapa yang bertanya padamu? Kenapa tidak melihat Ruyan? Mungkin karena tadi malam angin kencang dan hujan deras. Jangan-jangan terjebak di tempat tidur kekasihnya. Kata-kata seperti itu pantaskah keluar dari mulut gadis kecil yang belum menikah? Hamba salah. Saat dia kembali, panggil dia untuk menemuiku. Urusan lamaran ini tidak bisa ditunda lagi. Pergi subuh, kenapa belum kembali? John Ruoli, Madeline. Kamu tidak apa? Tidak apa-apa. Ruyan, Tidak. Ini kakak kembar Ruyan, Rui. Ternyata orang yang mencoba membunuhku dalam mimpi adalah Rui. John Ruoli, wanita jahat. Kembalikan nyawa adikku. Apa kesalahannya sampai kalian memaksanya mati? tenang, Nona. Apa katamu? Ada apa dengan Ruyan? Surat wasiat. Kakak, saat membaca surat ini aku sudah tiada. Ini menyangkut hal besar. Jangan salahkan Nona. Andai aku terlambat sedetik, akibatnya tak terbayangkan. Ini salahku, kurang waspada. Tapi tentang Ruyan, jangan terlalu dipikirkan. Mungkin ada kesalahpahaman. Aku dan Ruyan seperti saudara. Perkataan Rui hari ini membuatku khawatir. Bagaimana jika Ruyan benar-benar dalam bahaya? Aku, Jika butuh bantuan, katakan saja, aku pasti bantu. Tadi Tuan Lu memeluk pinggang istri pangeran masuk ke halaman. Sabuk jadinya sampai terselip di lipatan gaunnya. Pantas pangeran mengabaikan istri sah. Rupanya Tuan Lu sudah merebut sarangnya. Pandren, Pergi. Nyonya, Xiao Hao. 37 asisten dapur di Chunman Lou. Tidak ada satupun yang kenal Ruyan. Kenalan sejak kecil versi Ruyan ternyata kebohongan. Ini pasti ada yang tidak beres. Sudahkah pangeran pulang? Baru saja. Hamba pamit. Pangeran pulang larut malam, aku siapkan teh penenang. Menantimu pulang. Menantiku. Nyonya baik hati sekali. Masa aku menunggu orang lain?
Katamu menungguku. Wajahmu penuh beban. Katakanlah. Ada apa? Baru saja, kakak kembar Ruyan, Rui, datang ke rumah untuk meminta orang. Ruyan. Ruyan mungkin sudah tidak ada. Ruyan. Ini adalah surat wasiat Ruyan. Tenang saja. Urusan ini serahkan padaku. Sebagai suamimu, aku bertanggung jawab. Terima kasih. Tapi, bisakah kamu ke depannya, baik urusan besar maupun kecil, langsung memberitahuku? Aku tidak ingin orang lain ikut campur. Carry Dengen Teletai. Capture 2 di sini. Ruyan. Kakak datang. Rui. Tenang saja. Urusan Ruyan. Aku pasti akan memberimu kejelasan. Terima kasih, Nyonya. Ruyan. Mata-mataku di kediaman Jiang memberitahuku. Pernah melihat Ruyan berkunjung ke kediaman Jiang berkali-kali di malam hari. Tingkah lakunya mencurigakan. Semua asisten dapur di Chunmanlo juga tidak ditemukan. Suami yang disebutkan Ruyan. Anak dalam kandungan Ruyan sepertinya tidak sesederhana itu. Aku akan terus menyuruh orang menyelidiki. Terutama orang terakhir yang berinteraksi dengannya. Belum bangun. Yuan, aku sudah memesan ke dapur kecil. Mereka membuat beberapa pangsit udang hijau. Coba rasakan apakah sesuai selera. Nama panggilan istri pangeran muda, mana boleh orang lain memanggilnya. Yuan. Kamu coba. Terima kasih, kakak. Jangon makan terlalu banyak Jangon. Aku tahu kakak menyayangiku karena aku sibuk dengan urusan dinas belakangan ini. Sengaja menyuruh dapur membuatkanku, aku akan menghabiskannya. Rulai mana? Yuan,
Tadi malam bersamaku. Sekarang masih lelah, tidur nyenyak. Kalau begitu aku pamit dulu. Kakak. Kamu sudah bangun, Yuan-Yuan? Pangsit udang hijau. Enak tidak? Hanya kurang sedikit cuka. Jiang Ruoli si jalang itu. Sekarang Delendenggi Hua Linchuan. Selalu menindasmu. Apa kamu punya cara untuk mengubah situasi ini? Ayah, Jiang Ruoli Jia. Jia sangat lisik. Bukan dia yang lisik, tapi kamu yang terlalu bodoh. Jiang Ruoli mengandalkan Hua Linchuan. Dan Hua Linchuan yang keras kepala ini. Kita belum bisa melawannya sekarang. Oh ya. Bukankah keluarga Huo punya anak angkat bernama Lu Huaijin? Sekarang juga dekati dia, buat dia senang. Asal bisa meraih hubungan dengan keluarga Huo. Di kemudian hari, masih banyak kesempatan untuk kita. Lu Huaijin kuma anak angkat keluarga Hua. Kamu menyuruhku menggoda anak angkat. Aku putri resmi keluarga Jiang, aku tidak mau pergi. Anak angkat kenapa? Posisi pewaris keluarga Huo. Huo Linchuan belum tentu bisa mempertahankannya. Kalau kamu bisa masuk ke keluarga Huo, kita bisa bantu Lu Huaijin. Naik jadi pewaris, kamu akan jadi istri pewaris. Nanti, Jiang Ruoli akan kita kendalikan. Sekarang juga pergi. Usahakan bertemu Lu Huaijin dengan segala cara. Aku pergi ke keluarga Huo. Bagaimana Jiang Ruoli akan memandangku? Ayah, sungguh tidak memikirkan muka putrimu? Muka, sekarang kita masih punya muka? Kalau kamu jadi istri pewaris, penghinaan hari ini tidak ada artinya. Iya. Sudah. Suruh pergi ya pergi. Putri mengerti. Nona kedua, tunggu sebentar lagi. Sudah kusuruh orang memberitahu istri pewaris. Ini bukan nona kedua keluarga Jiang? Kenapa datang ke keluarga Huo? Ayah. Kakak tahu aku datang tapi membiarkanku di sini. APA maksudnya? Istri pewaris sibuk urusan. Bukan siapa saja bisa bertemu, nona kedua. Terakhir nona menyebabkan istri pewaris keguguran, sekarang datang lagi. Istri pewaris masih mau bertemu, itu sudah langka. Mungkin nona lebih baik sabar menunggu. Kamu. Nona, apakah kau terluka? Tidak APA. Terima kasih atas perhatian tuan. Hamba pantas mati. Pergilah. Baik. Nona ini siapa? Nama kecilku Jiang Wanyue. Aku putri kedua keluarga Jiang. Datang menjenggak kakak Sepupu Ruoli. Aku Lu Huaijin, putra tertua keluarga Huo. Nona cantik dan baik hati.
Sungguh iri melihat kalian bersaudara begitu akrab. Terima kasih pujian Tuan. Tuan terlihat anggun dan berwibawa. Bahkan seperti seorang pangeran. Maaf, mulutku lancang. Tidak apa-apa. Yang mengerti diriku adalah Wanyue. Bukankah keluarga Huo juga punya anak angkat? Namanya Lu Huaijin? Sekarang juga kau harus mengambil hatinya, mendekatinya. Tak kusangka Tuan Lu sangat menyukaiku. Ruoli. Kakak, Kakak, kenapa datang ke sini? Karena urusan Ruyan, nafsu makanmu menurun. Aku menyuruh dapur kecil membuat pangsit udang. CAPI. Habis dimakan Yanzi. Terima kasih, Kakak. Jika kau suka, aku. Adik, sudah lama menunggu. Ada keperluan apa? sudah lama tidak bertemu, aku sengaja datang menjenguk kakak. Aku ingin tahu. Akal busuk apa lagi yang kau rencanakan? Ruoli. Kamu belakangan sulit tidur. Aku punya dupa penenang yang bagus. Nanti akan kukirimkan. Bagaimana? Terima kasih, Kakak. APA? Lu Huaijin juga menyukai perempuan hina ini? Nyonya. Ada apa? Aku ingin berdiskusi denganmu. Yanzi, kau menyakitinya. Apa urusanmu? Benar juga. Lu Huaijin menyukai Zhang Ruoli. Zhang Ruolai. Dasar kau berani? Nona Wanyue, maaf membuatmu menertawakanku. Sayang sekali. Bunga jatuh berminat, air mengalir tak acuh. Tuan Lu dengan status seperti itu. Mengapa mencari malu sendiri? Nona Wanyue benar. Tak bisa dipaksakan. TAPI. Meski dia bukan istriku, dia tetap orang yang paling ingin kulindungi, keluarga terpenting bagiku. Perasaan ini takkan pernah berubah. Maaf, aku tak bisa menemani, aku pamit. Kamu menyakitiku. Jiang Ruoli. Aku tahu kalian punya hubungan masa lalu. Tapi kamu adalah istri sahku, Huo Linchuan. Aku tak peduli hubungan kalian sebelumnya. Ingat identitasmu, jauhi dia. Lepaskan dulu. Huo Linchuan. Aku dan dia hanya kenal sejak kecil. Aku. Kamu adalah milikku. Hanya bisa milikku.
kelincuan. Aku lelah. Lelah dengan kecurigaan, intrik. Lelah dengan mimpi buruk yang tak berujung. Kalau begitu, hubungan kita sekarang apa? Aku mau kamu menikahiku. Baik. Ciuman tadi bukan transaksi, apalagi siasat sementara. Baik. Mulai saat ini, antara kita, hidup atau mati. Tak ada lagi rahasia. Pangeran Muda. Abaikan dia. Pangeran Muda, ada urusan di ruang belajar. Cepat pergi, urusan resmi penting. Aku tunggu kamu kembali. Diam saja apa? Ayo pergi. Baik. Yancy. Sedang urusan resmi? Kakak, kamu datang? Kenapa? Tidak ada urusan berarti tidak boleh datang menemuimu? Kakak, kalau ada sesuatu langsung saja katakan. Tidak perlu berbelit-belit. Aku tahu kamu keras kepala, tapi tindakanmu hari ini sungguh tidak pantas. Oh, aku tidak mengerti maksudmu. Ruoli bukan mainanmu. Tindakanmu hari ini sama sekali tidak mempertimbangkan perasaannya. Ruoli adalah istriku, tidak perlu kakak ikut campur. Kakak, kita memang bukan saudara kandung, tapi hubungan kita seperti saudara. Banyak hal bisa kuberikan padamu. Tapi Jiang Ruoli tidak bisa. Ruoli pernah bilang padaku, dia menikahimu hanya karena statusmu sebagai pangeran muda dan perlindungan dari keluarga Huo. Sidiap malam dia tider sambil memeluk pedang pendek. Kelembutan dan cintanya padamu hanya sandiwara untuk menipumu. Kamu benar-benar pikir dia mencintaimu? Kamu tahu dia menanggung malu untuk melindungi orang tuanya. Tapi kamu tetap memaksanya sebagai suami istri. Perani kamu katakan, dari awal sampai akhir, kamu tidak pernah memanfaatkannya? Lalu bagaimana? Aku beritahu kamu. Sejak hari pertama Jiang Ruoli masuk keluarga Huo, dia sudah jadi bidakku. Aku menikahinya, melindunginya, mencintainya. Tapi yang mengendalikan permainan cuma aku. Dan kakak. Bahkan tidak berhak melihat permainanku. Baik. Sungguh pemain catur yang hebat. Kamu akan menyesali kata-katamu hari ini. Pangeran Muda. Pangeran Muda, ada masalah besar. Katakan, Hari ini di istana.
Pangeran Kuo dituduh berkhianat oleh para censor di depan umum. Kaisar sangat marah. Pangeran Kuo sudah ditangkap. Apa? Ayah sekarang di mana? Di mana? Pangeran Kuo sekarang sudah dimasukkan ke penjara bawah tanah bersama Wakil Jenderal Chen. Wakil Jenderal Chen pergi dari kediaman pagi ini dan belum kembali sampai sekarang. Aku sudah mengirim orang untuk mencarinya, tapi sampai sekarang belum ada kabar. Cepat. Siapkan satu tim pasukan elit, ikut aku pergi. Harus temukan Cingguan. Baik. Bidak catur. Jadi perasaannya yang mendalam itu hanya akting untukku? Antara kita, hidup atau mati. Tidak ada lagi rahasia. Sudah bilang jujur. Maka harus ditanyakan sampai jelas. Nyonya, tidak baik. Ada kabar dari keluarga Jiang. Ayah, Ayahku kenapa? dia. Ayah. Ayah, bangunlah. Aku Yuan. Ayah. Ayah, cepat bangun. Ruoli, Ayah, buka matamu lihat aku. Aku Yuan. kakak laki-lakiku. Ini semua salahku. Aku tidak merawat ayahmu dengan baik. Bagaimana ayahku bisa? Bagaimana bisa tiba-tiba pergi? Luka ayahmu sudah parah sejak lama. Kamu tahu itu, dan yang merawat ayahmu juga dikirim oleh suamimu. Paman kedua hanya orang luar, tidak pantas ikut campur. Para pengawal yang merawat ayahku? Kemana mereka pergi? Para pengawal sudah ditarik oleh kakak ipar. Kakak pulang ke rumah orang tua langsung menuduh orang tua. Kenapa tidak tanya suamimu sendiri? Wan Yu, bagaimana caramu bicara dengan kakakmu? Ruoli, paman kedua mengerti kesedihanmu, tapi yang paling penting sekarang adalah mengurus pemakaman ayahmu, dan juga keluarga Jiang yang besar ini. Tidak bisa sehari tanpa pemimpin. Jadi paman kedua akan dengan berat hati mengurus rumah tangga ini, menggantikan ayahmu. Kamu licik. Ibu. Ibu. Huayan, Nyonya tua. Ibu. Nyonya tua. Ibu. Cepat panggil tabib. Ibu. Jangan menakut-nakutiku. Ibu, bangunlah. Ibu.
Kakak, kakak ipar. Kalian benar-benar kurang beruntung. Ruoli. Kakak harus bertahan, baru saja menikah. Paman dan bibi sudah meninggal satu persatu. Belum tahu apa yang akan orang luar katakan tentang kakak. Jangan-jangan membawa sial. Jong Ruoli, kamu hilang. Di depan altar orang tuaku. Kalian bahkan tidak layak berlutut. Jika berani menghina orang tuaku lagi, aku akan kuburkan kalian semua. Jong Ruoli. Wan Yu. Kita pergi. Yuan. Tabah. Aku akan selalu menemanimu. Ruoli. Aku terlambat. Ketika ayahku meninggal. Kamu di mana? Kamu bilang akan melindungi keluargaku. Inikah perlindunganmu, Pangeran Huo? Ruoli. Dengarkan penjelasanku. Huo Lingchuan, aku sampai percaya padamu. Yancy. Yuan sedih sekali, tidak tahan diganggu. Lebih baik jangan menjelaskan lagi, yang penting sekarang adalah mengantarkan paman dan bibi beristirahat dengan tenang. Huo Lingchuan, mulai sekarang, kita berpisah selamanya. Tanda tangani surat cerai ini. Kita putus hubungan. Ruoli, aku. Huo Lingchuan, janji antara kita berdua. Masih ingat? Kau ubah takdirku yang seharusnya mati. Aku lindungi keluarga Jiangmu. Lalu? Aku yang ingkar janji. Antara kita berdua. Dari awal sudah salah. Kini, semua sudah beres. Hutang budi lunas. Bagus. Ruoli. Lepaskan aku. Kau benar-benar sudah mantap. Pangeran. Buruan, ada masalah besar. Ada yang palsukan perintahmu, pura-pura mau selamatkan kakek Jiang. Orang kerjaan kita yang dikirim ke Yamasia. Si Miwa Derek. Anak buah kita di pinggir kota.
Semua kena jebakan. Sekarang segera kirim orang lindungi Jiang Ruoli. Kalau sampai ada apa-apa, aku bunuh kalian semua. Sayap. Ini bukan nona besar? Kok pulang? Jangan-jangan diceraikan pangeran? Wah, ini kan istri pangeran keluarga Huo. Kok diusir sih? Loh, baru orang tua meninggal, langsung dibenci suami? Sok suci, cuma bekas istri yang diceraikan. Berani pulang ke rumah orang tua, kalau aku jadi kamu. Udah gantung diri aja. Pergi. Jangan marah dong, kakak. Kakak, orang tua baru meninggal. Kakak juga diusir suami pulang ke rumah, aku dan ayah. Sungguh kasihan kakak sendirian. Sengaja adakan pesta bunga ini, ajak kakak refreshing. Diam. Jiang Ruoli, kau pikir masih istri pangeran yang tinggi? Sekarang, sudah nggak ada yang bela kamu. Berani hina aku lagi, bikin kamu bisu selamanya. Jiang Ruoli, kamu berani pukul aku? Memang pantas dipukul, kurang ajar. Ingat baik-baik. Selama aku masih kakakmu, tidak ada hakmu untuk menggosip. Pergi. Jenazah orang tuaku belum dingin. Jiang Huaikang dan putrinya sudah buru-buru mengadakan pesta. Cari mati. Kau Kuan Yu. Tuan Lu. Nona Wanyu. Tuan Lu Datang Sejuai Janji, Tidak Menjesuaikan. Mana Yuan? Kamu datang mencari Jiang Ruoli. Yuan, apakah perasaannya sudah lebih baik? Tidak apa, silakan masuk. Jiang Ruoli, kamu lagi? Semuanya ingin kau rebut, baik, sangat baik. Nanti aku akan membuatmu hancur reputasinya. Perdana Menteri telah meninggal. Jiang Ruoli sekarang, adik jangan bicarakan lagi. Sejak paman meninggal, sepupu pindah kembali ke rumah. Pangeran Huo tidak pernah datang, sepupu sedih siang malam. Sebagai adik, aku juga sangat sedih. Apakah keluarga Huo sudah menolaknya? Apakah dia akan datang hari ini? Masih perlu ditanya? Sekarang Perdana Menteri sudah tiada, suami meninggalkannya. Apa bedanya dengan anjing terlantar? Jika aku jadi dia, pasti akan bersembunyi rapat-rapat. Kakak berkenan datang. Aku baru saja berbicara dengan beberapa nyonya dan nona. Kakak baru saja berduka dan bertengkar hebat dengan Pangeran Huo. Kalau tahu kakak datang hari ini, aku seharusnya menunggu kakak datang baru mulai. Katanya Nona Jiang diusir pulang ke rumah orang tua semalaman. Sepertinya hanya membawa pulang seorang pelayan kasar dan 2 bungkusan lusuh. Mungkin sudah diceraikan. Janda yang kehilangan dukungan suami. Bagaimana masa depannya? Aduh, kakak, ini salah adik. Tenanglah. Kakak Wanyue, perkataanmu salah. Istri pangeran. Tidak. Sekarang harus dipanggil Nona Jiang, statusnya mulia. Selalu sombong, meski kau peduli pada ikatan saudari, tapi... Wanyue, keluarga Jiang membayar mahal untuk guru etiketmu. Hanya mengajarimu menggosip di belakang? Perilaku seperti ini, apa bedanya dengan orang rendahan? Berani menghinaku, kau sekarang hanya seorang yang diusir dari keluarga Huo. Sepertinya, pelajaran di penjara terakhir kali. Adik masih belum ingat ya? Jiang Ruoli, kamu yang sudah diceraikan masih berani bicara di sini.
Ayahmu, tahun lalu uang 100.000 tael perak yang disiapkan. Diambil dari dana tentara, kan? Kamu gila. Wanita simpanan yang dirawat ayahmu di selatan kota. Baru-baru ini sepertinya melahirkan anak laki-laki, ya? Selamat. APA? Semuanya. Masih ada yang mau membicarakan urusan keluarga denganku? Dasar lacur. Kurang ajar, Putri Perdana Menteri. Bisa kalian bicarakan senaknya? Ruoli, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Sebenarnya kamu tidak perlu menanggung sendiri. Bisa mengandalkanku seperti saat kecil dulu. Kakak Yunzo, jangan lanjutkan. Kita sudah berteman bertahun-tahun. Di hatimu, apakah aku hanya seorang kakak? Kamu melindungi Paman Jiang. Terpaksa bersamanya. Sekarang kalian sudah berpisah. Bisakah memberiku kesempatan? Kakak Yunzo, dendam darahku belum terbalas saat ini. Tidak ingin membicarakan hal lain. Aku mengerti. Aku terlalu tergesa-gesa. Selama kamu membutuhkan, aku akan selalu di belakangmu. Wah, selalu di belakang. Yancy, Kakak benar-benar penuh kasih sayang. kamu. Aku menganggapmu sebagai kakak. Jika tadi aku tidak salah dengar. Kamu sedang mengungkapkan perasaan pada istriku? Aku dan Yuan-Yuan sudah menjelaskan perhatianku padanya. Hanya karena persahabatan sejak kecil. Sekarang kamu tanpa alasan yang jelas menuduhku. Pernahkah mempertimbangkan perasaannya? Hanya kakak dan adik. Mengapa harus memberimu kesempatan? Cukup. Huolin Chuan, simpan wajahmu yang penuh tuduhan itu. Apa hakmu untuk menanyai? Apa hakmu? Kamu, Yemi, satu-satunya istri putra mahkota. Siapa di sini yang berani berkomentar sembarangan? Atau mengincar istri saya? Berarti bermusuhan dengan seluruh keluarga bangsawan saya. Huolin Chuan, aku dan kamu sudah bercerai. Tolong. Ruoli, Huolin Chuan, Ruoli. Huolin Chuan, turunkan aku. Lepaskan. Turunkan aku. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Ruoli. Bisakah kamu mendengarkan penjelasanku? Sudah cukup. Huolin Chuan. Setiap kali melihatmu, aku teringat wajah orang tuaku yang mati tragis. Aku hanya membenci diriku sendiri. Mengapa mempercayaimu? Malam itu, aku menangkap wakil jenderal yang memfitnah ayahku berencana memberontak. Jadi ada orang yang memanfaatkan kesempatan untuk menyebarkan kabar palsu. Dan menarik kembali pengawal yang kukirim ke kediaman Jiang. Ini adalah kabar palsu itu. Ruoli. Bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Aku pasti akan membantumu menangkap pelakunya. Kakak, semua kepala keluarga sudah berkumpul. Tenang saja, serahkan rumah tangga ini padaku.
Jiang Huai Kang. Kamu sangat berani. Ruoli. Himation Kakak bukanlah masalah besar. Tapi keluarga tanpa pemimpin sehari adalah masalah besar. Hari ini, dengan mengumpulkan semua kepala keluarga, secara resmi aku umumkan bahwa aku akan mewarisi posisi kepala keluarga. Baik. Kurang ajar. Selama aku masih hidup, tidak akan pernah giliranmu menjadi kepala keluarga. Konyol. Wanita seperti kamu, berani mengurus rumah tangga? Apalagi, kamu hanyalah seorang istri yang diceraikan. Keponakanku yang baik. Ayahmu sudah menyerahkan posisinya. Kamu harus belajar mengerti. Bajingan licik. Sekarang kamu sendirian dan lemah. Apakah masih ingin bersaing dengan paman untuk posisi kepala keluarga? Baiklah. Kalau paman bersikeras ingin menjadi kepala keluarga, keponakan sudah menyiapkan hadiah spesial untuk paman. Sebagai ucapan selamat untuk paman. Baiklah. Kau kakap tahu diri. Apa ini? Apa ini? Ini adalah semua catatan keuangan paman setelah ayahku pingsan. Di sini, tercatat setiap penggelapan yang paman lakukan. Silakan periksa sendiri. Dasar perempuan lisik, berani menyelidikku. Kau berani memfitnahku. Paman tidak perlu pura-pura bodoh. Keponakan ini hanya ingin meringankan beban paman. Dan membantu paman merapikan catatan keuangan. Paman, sekarang, masih berani menjadi kepala keluarga? Kau. Para paman, masih berani mendukung orang seperti ini menjadi kepala keluarga? Konyol. Jiang Huai Kang, orang hina seperti dia, tidak pantas memimpin keluarga. Ya, turunkan dia. Atas dasar apa dia memimpin? Turunkan. Dia harus diturunkan. Turunkan dia. Turunkan. Zhang Ruolai. Kalau kau begitu berbakti, hari ini aku akan mengantarkanmu berkumpul dengan keluargamu. Jiang Huai Kang. Keponakanku yang baik, di tempat sepi ini. Pemandangannya cocok untukmu, bukan? Apa yang kau inginkan? Menjadikan tempat ini sebagai tempat peristirahatan terakhirmu, Paman. Sudah cukup berbuat baik. Jangan buru-buru. Paman akan segera mewujudkan bakti kecilmu. Mengantarkanmu berkumpul dengan orang tuamu yang berumur pendek. Oh ya, juga dengan pelayan sidiamu yang hina itu. Berkumpul dengan baik. Ternyata memang kau.
Kau baik-baik saja? Jiang Huai Kang, kau memaksa Ruyan mati, membunuh ayahku, setiap kejadian. Semua itu adalah hutang darah. Hari ini, nasib burukmu adalah akibat perbuatanmu sendiri. Perempuan lisik. Jika bukan karena kau terus mendesak, aku tak akan sampai seperti ini. Bawa mereka semua kembali. Jiang Ruoli Hua Lin Chuan. Bahkan sebagai hantu aku tak akan melepaskanmu. Bawa pergi. Kenapa kau datang? Ada masalah di kediaman Jiang. Aku khawatir padamu, makanya diam-diam melindungimu. Aku salah menuduhmu. Ayo pulang. Nyonya. Aku takkan tinggal diam menunggu Kimashan. Tuan, aku tahu. Aku yakin Tuan pasti akan datang menyelamatkanku. Tuan pasti punya cara. Sudah kuperingatkan, kau bisa menyentuh siapa saja. Tapi jangan sentuh Jiang Ruoli. Tidak, bukan, dia cuma mantan istri. Apa gunanya dia untuk Tuan? Ternyata kau. Tidak Tuan. Tidak Tuan. Lu Huijin. Dasar anak haram. Pangeran, putri pangeran, saat kami menemukannya. Orangnya sudah dingin, kami benar-benar tak tahu apa-apa. Juga tak dengar suara apa pun. Jiang Huai Kang baru saja dimasukkan ke penjara bawah tanah. Kami langsung bergegas ke sana. Hanya terlambat sebentar, dia sudah dibunuh. Sangat mencurigakan. Bunga teratai di sapu tangan ini.
Ruoli, kau baik-baik saja? Mungkinkah semua ini ada hubungannya dengan Lu Huaijin? Jika benar dia, lalu mengapa dia harus menyingkirkan Jiang Huaikang? Ruoli, kau baik-baik saja? Ini salahku, seharusnya aku tidak menakutimu. Yanzi, 10 tahun lalu, apakah kau pernah ke kuil Hanyan? Apakah juga seperti hari ini, pernah menyelamatkan seseorang? Ya, Kau yang menyelamatkanku dulu. Apakah kau? Yuan Yuan. Yuan Yuan, bangun. Yuan 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 Yuan. Yuan Yuan, bangun, bangun. dulu. Aku ingat kamu memakai gaun kuning saat jatuh ke air. Seperti bebek kuning kecil. Benar-benar kamu. Ternyata selama ini kamu. Tapi selama bertahun-tahun ini, aku salah menilai orang.